Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Alkitab kita menyatakan dengan tegas bahwa lawan kita adalah si iblis yang sama seperti singa yang berkeliling dan mengaum-ngaum. Nah, dari kalimat ini jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia yang sedang kita jalani memang adalah dunia yang berbahaya. Kalau Alkitab bicara lawan kita si iblis sama seperti singa, maka jelas bahwa dunia di mana kita hidup bukan dunia yang aman, dunia yang sangat berbahaya. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan berarti kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, karena memang dunia di mana kita hidup adalah dunia yang berbahaya, karena lawan kita si iblis sama seperti singa yang berkeliling. Tetapi perlu kita catat dan kita sadari bahwa Alkitab sudah berkata, kepada kamu kuberikan kuasa. Artinya kita telah diberi kuasa oleh Tuhan. Karena itu yang harus kita buat, bukan kita takut, bukan kita panik, tapi yang pertama kita harus hati-hati. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua dengan tegas, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu. Berarti dari sini kita dapat melihat banyak orang gagal bukan karena setan terlalu kuat, banyak orang jatuh bukan karena dunia terlalu menakutkan. Tetapi kalau kita mau pelajari kenapa banyak orang jatuh, kenapa ada banyak orang akhirnya jauh dari Tuhan, kenapa ada banyak orang akhirnya gak kuat dengan berbagai tantangan dan pergumulan, jawaban saya sederhana, seringkali kita tidak hati-hati dalam melangkah. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau langkah kita hati-hati, kita lakukan firman dengan sungguh-sungguh, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan segenap hati kita, saudaraku pasti ada berkat yang luar biasa. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan apa yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Bahasa lain Yesus sedang bilang sama murid-muridnya, berhati-hatilah. Kenapa? Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi yang pertama saya pelajari, dunia memang berbahaya tapi kita telah diberi kuasa, karena itu kita harus hati-hati. Yang kedua, kita harus kuat dan kita harus lawan, saudara. Artinya jangan biarkan setan terus menyerang hidup kita, jangan biarkan terus setan mengintimidasi hidup kita, jangan biarkan setan terus menekan jiwa kita. Tapi ini saatnya kita bangkit, kita sadari bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kemudian kita kuat lawan iblis, karena Alkitab dengan tegas berkata, lawan iblis maka iblis akan lari daripadamu. Dengan lain kata, kalau iblis tidak kita lawan, iblis akan terus membelenggu dan mengikat kita. Yang ketiga saya pelajari, memang dunia ini berbahaya karena iblis datang seperti singa yang berkeliling, tapi Tuhan telah beri kuasa. Karena kita harus hati-hati, kita harus kuat dan lawan. Dan yang ketiga, kita harus merebut kemenangan. Artinya apa? Waktu kita melawan, seberat apapun perlawanan dan serangan kegelapan, jangan menyerah di tengah jalan. Tetap maju, tetap rebut kemenangan yang Tuhan janjikan, tetap punya visi dan iman yang kuat. Jangan pernah berkata, wah kayaknya suami saya gak mungkin berubah. Jangan pernah berpikir, wah saya kayaknya gak akan dapat kerjaan, wah di depan saya gak mungkin cemerlang, wah keluarga saya gak mungkin diselamatkan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hati-hati dalam melangkah, kuat
lawan segala tantangan, rebut kemenangan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita akan belajar sama-sama tentang dicabiknya singa. Oh, haleluya. Singa dalam Alkitab juga bicara tentang musuh orang percaya, tetapi orang benar yang diberi kuasa akan mencabik-cabik singa dan merebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang dicabiknya singa, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal 14 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Hakim-Hakim pasal 14 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 9 dikatakan, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Nah, ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya. Saudaraku, bicara tentang singa, bicara tentang gambaran kegelapan. Tetapi Alkitab berkata pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu, dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada singa tetapi ada madu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau jelaskan. Banyak kali tawaran-tawaran kegelapan yang kelihatannya manis, sehingga akhirnya kita ada di sana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi di sini kita pelajari Simson mencabik singa. Kenapa? Karena roh Tuhan berkuat atasnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa ketika roh Tuhan ada atas kita, kita akan mengalahkan musuh? Yang pertama saya pelajari, karena roh Tuhan memberi kekuatan dan keberanian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sangat tidak percaya kalau orang bilang, oh saya dipenuhi Roh Kudus, hanya kadang-kadang saya masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu dua hal yang bertentangan. Kenapa? Karena saya percaya betul kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, itu artinya tidak ada Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Kudus, maka di situ tidak ada ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari waktu Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka Dia akan memberikan kekuatan buat kita, kekuatan untuk melangkah dengan iman, kekuatan untuk tetap mencintai Tuhan, kekuatan untuk melakukan yang terbaik, tapi sekaligus juga keberanian untuk meninggalkan dosa, keberanian untuk berdiri tegak dalam kebenaran, keberanian untuk menjadikan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi tantangan, kita bisa mencabik singa. Jika apa? Jika roh Tuhan senantiasa ada pada kita. Karena roh Tuhan ini memberi kekuatan dan keberanian. Yang kedua saya pelajari, karena roh Tuhan menolong kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan musuh kalau kita hidup di dalam dosa. Makanya ketika roh Tuhan ada di dalam kita, roh Tuhan mengingatkan kita. Dan karena itu waktu roh Tuhan mengingatkan kita, maka roh Tuhan juga akan menolong kita untuk menjauhkan diri dari segala dosa. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, aku hanya mau dekat dengan Tuhan, aku hanya mau hidup dalam jalan-jalan-Mu, dan aku hanya mau melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, roh Tuhan Dia beri kekuatan dan keberanian. Yang kedua, roh Tuhan menolong kita untuk
menjauhkan diri dari dosa. Dan yang ketiga, Roh Tuhan, Dia membuat kita mengerti hak-hak kerajaan, bahwa kita adalah ahli waris dari raja di atas segala raja, karena kita adalah anaknya. Karena itu sebagai anak Tuhan kita gak boleh main-main. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dengan hawa nafsu daging. Biar kita menyadari Tuhan, Roh Tuhan akan memampukan aku untuk hidup dalam kemenangan. Karena Roh Tuhan memberi kekuatan dan keberanian. Roh Tuhan menolong saya untuk menjauhkan diri dari dosa. Roh Tuhan akan senantiasa membuat kita mengerti hak-hak kerajaan. Dan yang keempat, yang terakhir, Roh Tuhan akan memampukan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena target hidup Kristen bukan hanya sekedar supaya diberkati. Target hidup Kristen bukan hanya supaya kita terima mujizat, tapi target hidup Kristen adalah supaya makin hari hidup kita makin serupa dengan Kristus, sehingga kita dapat berani berkata, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini makin mengerikan. Kita lihat bagaimana singa sedang masuk di dunia dan menghancurkan segala-galanya. Tapi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa dikatakan Simson, dia mencabik-cabik singa. Artinya Simson berani mengalahkan kegelapan. Itu berarti kita yang diberikan Roh Tuhan yang sama, bukan Simsonnya. Karena Alkitab jelas dengan tegas berkata di situ, dikatakan ayat yang ke-6, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya. Berarti kuncinya bukan kehebatan Simson, tetapi kuncinya adalah kuasa Roh Tuhan tersebut. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya akan doa buat setiap saudara. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan. Bahkan ketika setan mau coba menyerang dan menghancurkan, kami tahu bahwa kuasa Tuhan akan memampukan kami mencabik-cabik singa, sehingga kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.